Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasya Kurniawan Putra dengan NIM 1020424 001118 dari kelas 2403. Di sini kali ini saya akan mengerjakan dan juga menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 2 dari data mining. Baik, mungkin langsung dimulai aja tanpa basa-basi. Di sini untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning atau supervised learning versus unsupervised learning. Ya baik. Mungkin untuk di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan linear regression dan K-means clustering ini. Nah, untuk linear regression ini termasuk dalam supervised learning karena model ini dilatih menggunakan sebuah data yang memiliki target atau label. Nah, di dataset yang kita punya ini, contohnya seperti kita lihat di sini ada sales di dataset yang ini kita ada sales mana nih? Nah, ini. Nah, untuk sales, quantity, discount itu untuk memprediksi nilai profitnya. Artinya model tersebut sudah mengetahui nilai keluaran yang benar saat proses pelatihan. Lalu untuk K-means clustering di sini termasuk dalam unsupervised learning. Karena model ini tidak menggunakan target atau label. Algoritmanya hanya mencari pola keperluan antar data, lalu mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Contohnya mungkin data transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan nilai seperti sales, quantity, and discount, lalu tanpa memberi tahu model apakah transaksi tersebut termasuk ke dalam kategori tertentu. Nah, mungkin untuk perbedaan besarnya itu linear regression itu digunakan untuk memprediksi nilai numerik, lalu untuk K-means digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola. Baik seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menuliskan sintaks yang membagi dataset menjadi data latih, training, dan data uji testing dengan proporsi 80/20 menggunakan train test split. Lalu di sini juga kita diminta untuk menjelaskan fungsi dari parameter dari random state ya. Jadi di sini sudah saya bikin mana nih? Ya, untuk yang ini mana di? Nah, ini. Ya baik, di sini ada parameter test size, lalu ada parameter random state juga. Di sini saya ambil dari dataset yang dari data itu sales quantity dan discount. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk parameter TSS ini, parameter TSS di sini saya menggunakan 0,2 yang berarti 20% data telah digunakan sebagai data uji, sementara 80% sisanya digunakan sebagai data latih. Lalu di sini parameternya saya menggunakan random state 42 yang berfungsi agar proses pembagian data selalu menghasilkan hasil yang sama setiap kali kode dijalankan. Ya, mungkin tanpa random state ini pembagian data juga bisa berubah-ubah sehingga hasil evaluasi model juga bisa berbeda seperti itu. Lalu soal selanjutnya dijelaskan bahwa dalam linear regression kita diminta untuk menuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih atau fit dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji predict. Ya baik. Nah, ini saya sudah buat nih yang ini bagian sini. Iya, betul sekali. Nah, ini di sini bisa dilihat ada syntax fit di model LR. Di sini syntax fit ini digunakan untuk melatih model menggunakan data yang latih. Pada tahap ini model mempelajari hubungan antara variabel input, yaitu tadi kita ambil di atas ini sales, quantity, dan discount. Dengan targetnya itu kita di sini targetnya profit. Lalu untuk syntax predict di sini, ini yang YPRED, ini kita di sini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji, sehingga hasil prediksi bisa disimpan ke dalam variabel y pred ini, seperti itu. Baik, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression. Dan juga kita diminta untuk menuliskan sintaks untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih. Lalu diminta juga untuk menganalisis hasilnya, tentunya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk koefisien di sini. Koefisien itu merupakan sebuah nilai yang menunjukkan seberapa
besar pengaruh dari masing-masing variabel input terhadap suatu target. Nah, di sini contohnya jika koefisien bernilai positif, maka kenaikan variabel cenderung menaikkan nilai prediksi. Lalu jika koefisien bernilai negatif, maka kenaikan variabel tersebut cenderung menurunkan nilai prediksi. Kebalikannya seperti itu. Lalu di sini untuk intercept, intercept di sini adalah sebuah nilai dasar prediksi ketika semua variabel input bernilai nol. Nah, mungkin di sini saya akan memperlihatkan sintaksnya ada di bawah sini. Iya. Oke, di sini ini merupakan sintaks untuk menampilkan koefisien ini koefisien dan intercept. Ya. Di sini berdasarkan dataset yang digunakan di sini ada hasilnya untuk salesnya 0,02 untuk kuantitinya minus 3,03 lalu untuk diskonnya minus 347,105 lalu untuk interceptnya di sini 74,8 yang dimana artinya nilai sales memiliki hubungan positif terhadap profit. Nah, sementara untuk quantity dan diskon itu memiliki koefisien negatif. Maka bisa disimpulkan nilai negatif pada diskon ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai diskon, profit cenderung semakin menurun. Hal ini cukup masuk akal dalam konteks transaksi penjualan karena pemberian diskon dapat mengurangi keuntungan. Oke, tapi hasil ini nggak boleh langsung dianggap sebagai hubungan sebab akibat juga. Soalnya yang digunakan di sini itu masih sederhana, yang saya gunakan di sini masih sederhana. Karena di sini kita hanya memakai 3 variabel. Ya, mungkin untuk dalam kondisi nyatanya nanti bisa juga bisa profitnya dipengaruhi faktor yang lain, bisa faktor-faktor ya di luar 3 variabel ini. Seperti itu. Baik, mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menjelaskan apa itu mean squared error, MSI, dan R squared dalam evaluasi model regresi serta tuliskan sintaks dari pustaka sklearn dot matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Baik, di sini, nah ini kita sudah, saya sudah mencoba menuliskan sintaksnya, sudah mencoba di running juga. Di sini untuk MSA ini atau mean squared error itu berarti sebuah metrik evaluasi regresi yang menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Di sini semakin kecil nilai MSE-nya maka semakin baik model dalam melakukan prediksi. Kalau untuk R2 atau R squared di sini sebuah metrik yang menunjukkan seberapa besar variasi pada tanggal target yang dapat dijelaskan oleh model. Untuk di sini nilai R2-nya itu kita eh, mendekati untuk nilai R2 yang mendekati 1 itu menunjukkan model yang semakin baik. Tapi jika R2-nya atau R squared-nya mendekati dengan 0, berarti model kurang mampu menjelaskan variasi data. Baik, di sini sudah saya coba tadi. Nah, dari hasil di sini kita dapat dilihat bahwa model linear regression sederhana ini belum mampu memprediksi profit dengan baik karena di sini untuk R squared-nya itu mendekati 0,025 seperti itu ya. 0,0257. Ya. Sehingga untuk nilai R2-nya menandakan bahwa model itu lebih buruk dibandingkan jika hanya memprediksi profit menggunakan nilai rata-rata. Lalu untuk kemungkinan penyebabnya di sini itu antara hubungan dari 3 variabel itu seperti yang tadi ada sales, quantity, discount, dan profit itu tidak sepenuhnya linear. Lalu masih ada juga variabel-variabel yang lain yang belum digunakan karena kita di sini masih sederhana, kita hanya menggunakan 3 variabel seperti itu. Baik, mungkin untuk lanjut ke berikutnya. Di sini kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Oke, baik. Di sini saya sudah buat. Di sini udah ada elbow methodnya juga. Ya, seperti ini. Oke. Nah, mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu untuk elbow method di sini itu merupakan sebuah metode yang kita gunakan untuk menentukan jumlah cluster pada algoritma K-means. Ya, seperti yang kita lihat di sini, berdasarkan dataset yang di atas yang telah disediakan untuk titik elbow-nya ini cenderung terlihat dari K sama dengan 4. Mana? Nah, ini. Oke, karena K ini merupakan penurunan inersia
yang mulai lebih melandai. Artinya jumlah klaster 4 dapat digunakan sebagai pilihan yang mungkin cukup, cukup masuk akal. Namun untuk elbow penentuan dalam elbow ini saya memiliki unsur subjektif sehingga eh, bisa masih dapat bisa diperiksa lagi menggunakan metrik-metrik yang lain seperti silhouette score. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya soal selanjutnya kita diminta untuk menuliskan sintaks untuk menginisiasi model K-means dan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Lalu menuliskan juga sintaks untuk melatih model tersebut. Baik, di bawah album method ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini di sintaks ini ada n sama dengan klaster 4 yang dimana data itu akan dikelompokkan menjadi 4 klaster. Nah, parameternya saya menggunakan random state lagi sebagai 42. Ini digunakan agar hasil clustering lebih konsisten saat kodenya dijalankan ulang. Lalu setelah model ini dilatih, hasil cluster tersebut akan disimpan ke dalam kolom baru yang bernama cluster seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal selanjutnya kami diminta untuk menuliskan sintaks untuk menghitung silhouette score pada K-means clustering. Lalu kita juga diminta untuk menjelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1 positif atau nol serta yang bernilai negatif seperti itu. Ya, di sini ada silhouette score-nya. Iya, ini dia. Nah, di sini untuk pada dataset ini yang telah saya tes ini, di sini jika menggunakan cluster sama dengan 4, maka silhouette score ada pada sekitar 0,454. Nah, gitu. Nah, ini nilai ini menunjukkan bahwa hasil clustering yang telah eh, dibuat sudah cukup terbentuk ya, sudah cukup terbentuk, tapi belum sangat kuat. Nah, bisa dibilang juga cluster ini memiliki pemisahan yang sedang, namun belum terlalu jelas juga seperti itu. Baik, untuk soal nomor 10 kita lanjut aja. Eh, di sini ada penjelasan dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjusted Rand Index atau ARI. Di sini kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ARI dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Oke, baik. Di sini saya juga mau tes ya ARI ini atau Adjusted Rand Index ini pada dataset ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu Adjusted Rand Index atau ARI di sini adalah sebuah teknik evaluasi clustering yang digunakan untuk membandingkan hasil cluster dengan label yang asli atau label pembanding. Nah, teknik ini justru cocok digunakan jika dataset tersebut memiliki label referensi. Contohnya seperti kategori produk, segmen pelanggan, atau kelas-kelas tertentu yang bisa dibandingin dengan hasil-hasil clustering. Di sini untuk pemisahannya jika nilai RI mendekati 1 di sini menunjukkan bahwa hasil clustering sangat mirip dengan label asli. Tapi jika nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil clustering tidak jauh beda dari pengelompokan acak. Nah, di sini untuk yang negatif juga menunjukkan bahwa hasil clustering itu lebih buruk bahkan daripada pengelompokan acak. Ya, di sini untuk ARI ini yang saya tes, saya menggunakan ini karena saya ingin melihat apakah hasil clustering itu yang tadi berdasarkan 3 variabel di atas, yaitu sales, quantity, dan diskon, itu memiliki kemiripan dengan kategori produk seperti ya, kategori produk yang lain. Kayak tadi ada furnitur, ada office supplies, dan teknologi. Nah, tapi kalau datasetnya nggak punya pembanding, sepertinya ARI tidak cocok digunakan. Maka dalam kondisi tersebut, di sini saya sarankan untuk evaluasi clustering lebih tepat menggunakan elbow method atau silhouette score seperti itu. Baik, lanjut soal terakhir. Di sini dijelaskan bahwa jika sebuah model machine learning mengalami overfitting atau underfitting, kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut. Lalu diminta juga untuk menjelaskan perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Baik, eh, menurut pemahaman saya itu untuk overfitting itu merupakan sebuah kondisi untuk bukan untuk kondisi di mana model tersebut terlalu baik
dalam mempelajari sebuah data training, tapi gagal bekerja dengan baik pada data testing. Nah, mungkin untuk model itu seolah-olah kayak ngafalin pola-pola data yang latihnya gitu, termasuk kayak noise, kayak data-data yang nggak penting lah gitu. Nah, akibatnya juga performa data training itu tinggi, tapi performa data testingnya rendah. Nah, di sini untuk underfitting ini menurut pemahaman saya itu sebuah kondisi ketika model tersebut malah terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola penting dalam data. Nah, pada kondisi ini juga performa sebuah model tersebut buruk baik pada data training maupun pada data testing. Mungkin dilihat dari perbedaannya itu dapat dilihat dari performanya mungkin ya. Nah, kalau pada overfitting itu performanya tinggi tapi pada data training tapi rendah pada saat testing. Nah, kalau untuk underfitting itu mungkin performanya rendah dan pada data training tapi rendah juga di data testingnya seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu loh ngoroknya.